Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas tentang jenis-jenis gerak lurus untuk GPA, GPB, dan GJB. Adapun di video sebelumnya saya juga sudah pernah membahas tentang besaran-besaran pada gerak lurus dan jenis-jenis gerak lurus untuk GLB dan GLBB. Kalau kalian mau lihat videonya, kalian bisa klik yang muncul di pojok kanan di atas di sebelah sini ya. Oke, kita langsung saja bahas untuk GPA-nya. GPA. Gerak vertikal ke atas adalah gerak benda yang dilempar vertikal ke atas. Adapun GPA ini juga termasuk ke dalam GLBB karena memiliki percepatan yang tetap, sehingga semua rumusan di dalam GLBB juga berlaku di GPA. Adapun rumus GLBB yang pertama adalah BT sama dengan P0 plus AT, di mana A-nya itu kita ganti menggunakan G, karena gerakannya vertikal ke atas dan ke bawah, terjadi percepatan gravitasi bumi. Kenapa dia negatif? Karena pada saat kita melempar suatu benda ke atas, di ketinggian itu, benda itu mengalami perlambatan. Nah, percepatan benda saat mengalami perlambatan itu kan negatif. Contohnya, misal, suatu bola dilempar dari titik A ke titik B. Nah, pada saat benda mendekati titik B, dia itu mengalami perlambatan, sehingga G-nya itu negatif. Atau bisa juga dikatakan bahwa kenapa dia negatif? Karena arah gerak benda itu berlawanan arah dengan arah gravitasi. Sehingga rumus dari PT sama dengan P0 plus AT menjadi PT sama dengan P0 min GT. Rumus yang kedua, S sama dengan POT plus setengah AT kuadrat. Nah, karena gerakannya vertikal terjadi pada arah sumbu Y, jadi S-nya itu kita ganti menggunakan Y. Dan A-nya kita ganti tetap menggunakan min G, sehingga rumusnya menjadi Y sama dengan POT min setengah GT kuadrat. Yang ketiga, PT pangkat 2 sama dengan P0 pangkat 2 plus 2 AS. Ini juga sama, A-nya kita ganti menggunakan min G dan S-nya menggunakan Y. Jadi rumusnya menjadi PT pangkat 2 sama dengan P0 min 2 GY. Adapun P0 merupakan kecepatan awal, PT kecepatan akhir, G percepatan gravitasi, T waktu, dan Y adalah ketinggian. Selanjutnya kita mencari waktu naik. Pada saat waktu naik, PT-nya itu sama dengan 0, karena satu benda pada saat dia dilempar ke atas, pada saat dia mencapai ketinggian, benda berhenti, kemudian balik lagi ke posisi semula. Nah, pada saat benda berhenti itu, PT-nya itu sama dengan 0. Sehingga rumusnya untuk mencari waktu naik sama dengan PT sama dengan P0 min GT, di mana PT-nya itu diganti menggunakan 0. 0 sama dengan P0 min GT. Min GT-nya pindah ruas menjadi GT sama dengan P0. Jadi ketemu waktu naiknya sama dengan T sama dengan P0 per G. Selanjutnya kita mencari tinggi maksimum. Untuk mencari tinggi maksimum, kita bisa menggunakan rumus yang Y sama dengan P0T min setengah GT kuadrat. Nanti T yang ini kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam persamaan yang Y yang ini. Atau kita juga bisa menggunakan rumus yang PT pangkat 2 sama dengan P0 min 2 GY. Nah, di sini kan PT-nya itu di titik tertinggi itu kan sama dengan 0. Jadi kita ganti aja PT-nya 0 sama dengan P0 pangkat 2 min 2 GY. Selanjutnya min 2 GY pindah ruas menjadi 2 GY sama dengan P0 pangkat 2. Y sama dengan P0 pangkat 2 per 2 G. Jadi ketemu tinggi maksimumnya adalah Y sama dengan P0 pangkat 2 per 2 G. Selanjutnya kita mencari waktu turun. Untuk mencari waktu turun itu kita menggunakan rumus Y sama dengan POT plus setengah GT kuadrat. Nah, pada saat waktu turun, PO-nya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena pada saat kita melempar benda, di titik tertinggi itu kan PT-nya itu sama dengan 0. Nah, kecepatan akhir di titik tertinggi itu sama dengan kecepatan awal benda pada saat waktu dia turun. Sehingga P0-nya itu sama dengan 0. Jadi, rumusnya menjadi Y sama dengan setengah GT kuadrat. Kita balik, GT-nya GT pangkat 2 sama dengan 2Y per G. Nah, selanjutnya
kita substitusikan atau kita masukkan nilai Y maksimum yang ini P0 pangkat 2 per 2G ke dalam rumus yang ini. Jadi kita ganti Y-nya pakai yang Y max, sehingga menjadi T pangkat 2 sama dengan 2 per G kali P0 pangkat 2 per 2G. Nah, 2-nya bisa kita coret. G dikali G sama dengan G pangkat 2, sehingga rumusnya T pangkat 2 sama dengan P0 pangkat 2 per G pangkat 2. Nah, ketemu rumusnya untuk T turunnya P0 per G. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa rumus untuk mencari T naik dan waktu turun itu kan sama. Jadi, nanti kalau ada soalnya yang menanyakan waktu naik hingga waktu turun, kita bisa menggunakan rumus yang ini, P0 per G dikali dengan 2, karena T naiknya sama dengan T turunnya. Atau kita juga bisa menggunakan cara yang ini. Nah, untuk benda dari awal A kembali ke titik awal lagi A, maka besar perpindahannya sama dengan 0. Perhatikan yang ini lagi. Bola yang dari titik A, kemudian kembali lagi ke titik A, itu kan tidak mengalami perpindahan, sehingga S-nya itu, perpindahannya itu sama dengan 0. Sehingga rumusnya menjadi S sama dengan PUT min setengah GT kuadrat. S-nya itu 0, jadi PUT min setengah GT kuadrat. Nah, setengahnya itu, setengah GT-nya pindah ruas menjadi positif. Sehingga rumusnya, ini kan T-nya sama-sama kita coret 1. Sehingga rumusnya GT sama dengan 2P0. 2-nya pindah ruas ke sini, jadi ketemu T sama dengan 2P0 per G. Jadi ketemu waktu naik hingga waktu turun TABA sama dengan 2P0 per G. Jadi sama ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 80 meter per sekon. Hitunglah A. Ketinggian bola saat kecepatan 40 meter per sekon. Yang kedua, tinggi maksimum. Yang ketiga, waktu bola kembali ke tangan pelempar. Yang keempat, kecepatan benda saat sampai di tangan pelempar. Rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal yang ini adalah yang ini ya. Ini. Nah, untuk selanjutnya kita jawab yang A, ketinggian bola saat kecepatannya 40 meter per sekon. Untuk mengetahui rumus yang mana yang akan kita gunakan, itu caranya yang pertama kita tulis diketahuinya dan ditanyakannya dulu. Pertama, diketahui P0-nya 80 meter per sekon. Yang kedua, kecepatan akhirnya PT-nya 40 meter per sekon. Selanjutnya kita lihat yang diketahui ditanyakannya di sini Y, ketinggian. Nanti di sini kita lihat rumus yang ada Y-nya. Yang ada Y-nya kan yang ini. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada T. Nah, T-nya kan belum diketahui juga, ada 2 variabel yang belum diketahui. Jadi, kita lanjut ke rumus yang ketiga, PT pangkat 2 sama dengan P0 min 2G. Nah, kalau yang ini kan PT-nya sudah diketahui, P0-nya juga sudah diketahui, jadi kita bisa menggunakan rumus yang ini untuk mencari ketinggian. PT pangkat 2 sama dengan P0 pangkat 2 min 2GY. Kita masukkan langsung PT-nya 40, Y-nya P0-nya 80, min 2 kali 10. Nah, G-nya itu konstannya tetap 10. Nilainya ini sudah ketetapan, G-nya itu 10, atau ada juga yang menggunakan 9,8. Nah, jadi nanti kalau ditulis di soal 9,8, nanti kalian pakainya G-nya 9,8. Tapi kalau di soal tidak diketahui, berarti kalian langsung tulis G-nya itu 10. Atau nanti kalau di soal ditulis 10, nah jadi kalian tulis 10 aja, pakai 10. Oke, selanjutnya 40 pangkat 2 sama dengan 1600, kemudian 80 pangkat 2 sama dengan 6400, dan 2 kali 10, 20Y. Selanjutnya, min 20Y ini pindah ruas menjadi positif, kemudian 1600 juga pindah ruas menjadi negatif.
sehingga rumusnya 20Y sama dengan 4800. Y sama dengan 4800 dibagi 20 sama dengan G-nya ketemu 240 meter. Jadi ketinggian bola saat kecepatannya 40 meter adalah 240 meter. Yang kedua, ditanyakan tinggi maksimum. Nah, untuk tinggi maksimum tadi kita sudah tulis, kita sudah cari rumusnya. Itu ketemu rumusnya Y max sama dengan P0 pangkat 2 plus 2G. Nah, untuk soal yang kedua ini, yang B, kita bisa menggunakan cara cepat dan cara panjang. Nah, ini adalah cara praktisnya, cara cepatnya. Kita langsung gunakan rumusnya yang sudah kita cari tadi. Jadi P0-nya diketahui 80, langsung saja kita masukkan 80 pangkat 2, kemudian per dibagi 2G. 2GG-nya 10. Jadi ketemu di sini 80 kali 80 6400 dibagi 2 kali 10 kan 20. Jadi ketemu Y max-nya itu 6400 dibagi 20 sama dengan 320 meter. Nah, ini untuk kita mencari ketinggiannya langsung menggunakan rumus jadi. Yang kedua, kita cari menggunakan rumus panjangnya. Yang perlu kita perhatikan adalah PT di ketinggian itu kan sama dengan 0. Jadi kita gunakan rumus PT pangkat 2 sama dengan P0 pangkat 2 min 2G. Jadi PT-nya ini kita ganti menggunakan 0. 0 sama dengan 80. P0-nya itu 80 pangkat 2 min 2 kali 10Y. Jadi min 2 kali 10 20Y. Jadi 20Y pindah ruas menjadi positif. 20Y sama dengan 6400. Y sama dengan 6400 per 20. Jadi ketemu 300, Y-nya 320 meter. Jadi sama ya. Y yang cara cepat dengan yang cara panjang. Oke, yang ketiga, kita cari waktu bola kembali ke tangan pelempar. Ditanyakan di akhir. Ini juga tadi sudah kita cari rumusnya. Rumusnya itu TABA sama dengan 2P0G. Kita bisa langsung masukkan nilai 2-nya. Nilai P-nya itu kan tadi 82 dikali 80. Kemudian G-nya itu 10. Jadi 2 kali 80 160 dibagi 10 hasilnya 16 sekon. Jadi ketemu waktunya 16 sekon. Ini cara cepatnya. Kemudian cara kedua, cara panjang, kita menggunakan pada saat kita menggunakan rumus yang ini. Nah, pada saat di ketinggian itu kan pada saat dia benda mencapai ke tangan pelempar kembali, berarti ketinggiannya itu sama dengan 0 kan, tidak memiliki ketinggian. Jadi Y-nya kita ganti menggunakan 0. Y 0 sama dengan, kita masukkan nilai PO-nya 80, kemudian T min setengah kali 10 T pangkat 2. Nah, 10 dibagi 2 kali 5, jadi 80 T min 5 T pangkat 2. Nah, 5 T pangkat 2 ini pindah ruas menjadi positif. 5 T pangkat 2 sama dengan 80 T. Jadi T-nya bisa kita coret sehingga T sama dengan 80 per 5 sama dengan 16 sekon. Jadi sama kan antara cara cepat dan cara panjang. Nah, di sini kalau kalian mengerjakan soal yang seperti ini, saya saranin kalian menggunakan cara yang panjang. Kenapa? Karena nanti pada saat misalnya kalian lagi buru-buru, kalian bingung antara pakai rumus yang ini sama yang ini, karena rumus antara Y max dengan T max itu kan T akhir itu kan sama, mirip. Y max-nya P0 pangkat 2 per 2G dan TABA-nya 2P0 per G. Nah, jadi agar tidak banyak rumus yang harus kalian ingat atau kalian hafalin, kalian bisa pakai cara panjang. Karena
biar kalian rumusnya nggak ketukar, karena saking banyaknya rumus yang harus kalian hafalin. Jadi bisa jadi nanti pada saat mengerjakan soalnya, apalagi lagi buru-buru, bisa jadi rumusnya ketukar, ya kan? Oke, ini untuk yang C. Selanjutnya kita ke kecepatan benda saat mencapai sampai di tangan pelempar. Rumusnya untuk mencari kecepatan akhir PT sama dengan P0 min GT. P0 nya kan 80 min G 10, T nya itu kita pakai yang ini yang sudah kita cari, yang 16. PT 80 min 10 kali 16 kan 160. Jadi 80 dikurangi 160 sama dengan min 80 meter per sekon. Jadi PT atau kecepatan akhirnya, kecepatan hingga dia kembali ke tempat semula itu selalu negatif ya nanti hasilnya. Selanjutnya contoh kedua, sebuah benda dilempar vertikal ke atas dari sebuah gedung yang tingginya 60 meter. Tentukan berapa ketinggian maksimum yang dicapai benda tersebut dihitung dari tanah jika kecepatan awal benda 30 meter per sekon. Nah, di sini ditanyakan adalah ketinggian benda yang dilempar dari ketinggian gedung. Misalnya ini sebuah gedung, gambar ya, ini sebuah gedung yang tingginya 60 meter. Kemudian benda itu dilempar dari titik ini yang di sini, kemudian sampai ke tanah. Nah, jadi yang ditanyakan itu yang di sini nanti. Oke, kita langsung saja jawab. Kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui Y0 sama dengan 60 meter, kemudian kecepatan awalnya 30, ditanyakan Y maksimum. Rumusnya di sini Y sama dengan P0 T plus setengah GT kuadrat. Nah, karena memiliki ketinggian, dilempar dari ketinggian, jadi nanti kalian tambahkan dengan plus Y0. Kalian jumlahkan dengan ketinggian gedung. Ini kalau sebuah benda dilempar vertikal ke atas melalui sebuah gedung atau melalui ketinggian. Jadi nanti kalian tambahkan Y0-nya. Selanjutnya di sini P0T. Di sini kan waktunya belum diketahui. Jadi kita cari waktunya dulu ya. Untuk mencari waktunya kalian gunakan rumus yang ini ya. PT sama dengan P0 min GT. Nah, di titik tertinggi itu PT-nya itu kan sama dengan 0. Jadi kalian ganti 0 sama dengan 30, kecepatan awalnya 30 min 10T. Jadi 10T sama dengan 30. Jadi ketemu T-nya itu 3 sekon. 10 dibagi 30 dibagi 10, 3. Jadi setelah ketemu T-nya, waktunya langsung kita bisa masukkan ke dalam rumus yang ini. Kita langsung saja masukkan. Y sama dengan 30 dikali 3 min setengah dikali 10 dikali 3 pangkat 2 plus 10. Oke, 3 dikali 3 kan 9. Kemudian ini kan 10 dibagi 2 kan 5. Nah, 5 dikali 9 kan 45. Jadi ini turun. Jadi hasilnya ketinggiannya 105 meter. Jadi seperti itu ya. Nanti kalau ada sebuah benda dilempar dari ketinggian, tinggal kalian tambahkan Y0. Selanjutnya kita ke GPB, gerak vertikal ke bawah. GPB merupakan gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke bawah dengan kecepatan awal, dengan kecepatan tertentu, sehingga A-nya itu sama dengan G. Rumusan yang berlaku dalam GPB adalah yang pertama. Ini rumus GLBB dulu kita tulis ya, PT sama dengan P0 plus AT. Di mana A-nya itu nanti kita ganti menggunakan G. Jadi PT sama dengan POT plus GT. Karena ini kan vertikal ke bawah, gerakannya ke bawah dipercepat, jadi G-nya positif. Selanjutnya rumus yang kedua, S sama dengan POT plus setengah AT kuadrat. Nah, S-nya juga kita ganti menggunakan Y.
dan ini juga sama, A-nya kita ganti pakai G sehingga ketemu rumusnya Y sama dengan POT plus setengah GT kuadrat. Yang ketiga, ini PT sama dengan P0 pangkat 2 plus 2AS. Ini juga sama, A-nya diganti pakai G dan S-nya kita ganti pakai Y, sehingga rumusnya menjadi PT pangkat 2 sama dengan P0 pangkat 2 plus 2GY. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Sebuah benda dilempar dari sebuah gedung dengan ketinggian 60 meter dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Berapa lama waktu yang diperlukan benda tersebut mencapai tanah? Pertama kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui Y-nya 60 meter. Kemudian kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Yang ditanyakan waktunya. Waktu yang diperlukan benda tersebut mencapai tanah. Rumus yang kita gunakan di sini adalah yang ini. PT yang ada T-nya kan. PT sama dengan P0 plus GT. Nah, karena di sini yang PT-nya kan belum diketahui. Jadi PT-nya bisa kita cari menggunakan rumus yang ini. PT pangkat 2 sama dengan P0 pangkat 2 plus 2GY. Jadi PT-nya kita masukkan, PT sama dengan P0-nya kita masukkan 20 meter per sekon, 20 pangkat 2 plus 2 dikali 10, Y-nya kan 60. Jadi ketemu 20 kali 20 400 plus 2 kali 10 kali 60 1200. Jadi ketemu PT-nya 1600. Akar dari ini kan PT-nya pangkat 2. Jadi PT sama dengan akar dari 1600 adalah 40. Jadi ketemu PT-nya 40. Setelah ketemu PT-nya langsung kita masukkan ke dalam rumus yang ini. PT-nya 40, P0-nya 20 plus 10 T. Oke, langsung saja kita balik. Kita pindah ruas. 10 T sama dengan 40 min 20. Jadi ketemu T-nya sama dengan 20 per 10 sama dengan 2S. Ini contoh untuk GPB, gerak vertikal ke bawah. Selanjutnya kita ke GJB, gerak jatuh bebas. GJB didefinisikan sebagai gerak jatuh benda dengan sendirinya mulai dari keadaan diam, sehingga kecepatan awalnya itu atau P0-nya itu sama dengan 0. Contoh dari peristiwa GJB adalah buah yang jatuh dari pohonnya. Adapun rumusan di dalam GJB adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT sama dengan P0 plus AT. Ini adalah rumus dari GLBB. Selanjutnya, kalau di GJB itu kan P0-nya itu sama dengan 0. Kemudian A-nya itu kita ganti menggunakan G. Jadi rumusnya menjadi PT sama dengan GT. Ini adalah rumus dari GJB. Rumus yang kedua adalah S sama dengan POT plus setengah AT kuadrat. Ini juga sama. P0-nya itu kita ganti menggunakan 0. P0-nya itu kan 0. Kemudian A-nya itu kita ganti menggunakan G. Dan S-nya itu diganti dengan Y. Sehingga rumusnya menjadi Y sama dengan setengah GT kuadrat. Yang ketiga, PT pangkat 2 sama dengan P0 pangkat 2 plus 2AS. P0-nya itu sama dengan 0. Kemudian A-nya itu kita ganti menggunakan G dan S-nya diganti dengan Y, sehingga rumusnya menjadi PT pangkat 2 sama dengan 2GY. Nah, ini adalah rumus dari GJB, gerak jatuh bebas. Selanjutnya, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh, sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 100 meter di atas tanah. Tentukan A. Kecepatan dan ketinggian benda setelah 2 sekon. B. Waktu yang diperlukan benda untuk sampai ke tanah. C. Kecepatan benda pada ketinggian 55 meter di atas tanah. D. Kecepatan benda pada saat mencapai tanah. Oke, kita langsung saja jawab untuk yang A. Yang A. Kecepatan setelah 2 sekon. Rumus untuk mencari kecepatan adalah PT sama dengan GT. Adapun G-nya itu kan 10, kemudian T-nya 2.
PT sama dengan 10 kali 2. Jadi ketemu kecepatan setelah 2 sekon adalah 20 meter per sekon. Selanjutnya ketinggian benda setelah 2 sekon. Rumusnya Y sama dengan setengah GT kuadrat. Kita masukkan saja angkanya setengah dikali 10 dikali 2 ke pangkat 2. Y sama dengan 10 dibagi 2 kali 5, jadi 5 dikali 2 kali 2 pangkat 2 kan 4, jadi 5 dikali 4 sama dengan 20 meter. Selanjutnya, untuk jawaban dari ketinggian benda setelah 2 sekon itu bukan yang 20 ya. Caranya itu yang pertama kita cari Y-nya, kita kurangin ketinggian awalnya dengan ketinggian yang ini. Y0 min Y yang kita cari yang ini. Jadinya 100 dikurangi 20 sama dengan 80 meter. Jadi jawaban untuk ketinggian benda setelah 2 sekon itu adalah 80 meter. Selanjutnya yang B, waktu sampai tanah. Rumusnya adalah setengah GT kuadrat. Y-nya itu kita pakai yang 100 ya. Kemudian G-nya 10, yang ditanyakan T. Selanjutnya kita masukkan aja angkanya. 10 dibagi 2, 5, kemudian kita balik T pangkat 2 sama dengan 100 per 5. Jadi T sama dengan akar 20. Akar dari 20 adalah 4,47. Jadi jawabannya 4,47 sekon. Selanjutnya yang ketiga, yang C, kecepatan di ketinggian 55 meter. Rumusnya adalah PT pangkat 2 sama dengan 2GY. Nah, untuk ketinggian yang kita gunakan adalah bukan ketinggian yang 55 meter, tapi ketinggian yang kita gunakan adalah ketinggian awal dikurangi ketinggian yang 55 meter. Y sama dengan 155 sama dengan 45. Jadi ketinggian yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal itu adalah yang ini, yang 45 meter. Oke, kita langsung saja masukkan ke dalam rumus. 2 dikali 10 dikali 45. Hasilnya PT pangkat 2 sama dengan 900. Jadi PT-nya itu akar dari 900. Akar dari 900 adalah 30 meter per sekon. Jadi ketemu kecepatan benda pada ketinggian 5 meter di atas tanah adalah 30 meter per sekon. Selanjutnya yang D, kecepatan benda pada saat mencapai tanah. Rumusnya adalah PT pangkat 2 sama dengan 2GY. Karena yang ditanyakan kan kecepatan sampai tanah. Jadi Y-nya itu yang kita gunakan adalah 100. Jadi jawabannya adalah PT pangkat 2 sama dengan 2 kali 10 dikali 100 sama dengan 2000. Akar dari 2000 sama dengan 44,7 meter per sekon. Jadi ketemu kecepatan benda pada saat mencapai tanah adalah 44,7 meter per sekon. Oke, selanjutnya yang terakhir itu tadi kita sudah ke GJB. Selanjutnya saya kasih tip untuk kalian untuk mengerjakan soal yang gerak vertikal itu. Sebaiknya yang kalian hafalin itu adalah rumus yang GLBB, rumus yang ini. Nah, setelah kalian hafalin rumus yang ini atau kalian ingat rumus yang GLBB yang ini, setelah itu kalian tinggal ingat kalau dia di GPA hanya itu diganti menggunakan min G, kemudian S-nya diganti Y, dan PT-nya itu kecepatan akhirnya itu sama dengan 0 untuk ketinggian pada saat dia berada di ketinggian. Selanjutnya untuk yang GPB, gerak vertikal ke bawah, hanya diganti dengan G dan S-nya itu diganti dengan Y. Kemudian yang GJB hanya itu diganti dengan G dan S-nya itu diganti dengan Y, dan P0-nya atau kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Jadi
Untuk yang gerak vertikal itu kalian nggak perlu hafal rumusnya satu persatu karena terlalu banyak, mungkin bisa jadi nanti pada saat kalian mengerjakan soal itu rumusnya bisa ketuker. Jadi saya saranin kalian ingat rumus GLBB saja yang 3 yang ini ya. Setelah kalian ingat rumus yang ini, baru kalian perhatikan aturan-aturan di masing-masingnya, di GPA gerak vertikal ke atas, untuk di GPB-nya dan di GJB-nya. Oke, terima kasih sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, jangan lupa klik tanda lonceng juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.